Ya, selamat siang guys. Balik lagi di channel FS Rider. Kali ini saya akan membahas topik tentang kelebihan motor Yamaha Saber ini. Di video sebelumnya saya membahas tentang kekurangan-kekurangannya. Kali ini saya akan membahas kelebihan-kelebihan dari motor Saber ini. Bagi yang belum nonton video kekurangan Saber, bisa lihat di deskripsi, ada linknya. Ya, pertama, kelebihan motor ini adalah yang paling terlihat, suspensi depan sudah upside down. Motor ini merupakan salah satu pencetus upside down pertama 150 cc. Jadi tadinya upside down itu mungkin buat motor-motor ber-cc besar atau motor sport yang super sport 600 cc ke atas, tapi mulai diterapkan di motor 150 cc. Salah satunya adalah Saber. Upside down juga sebenarnya sih Kawasaki D-Tracker dan KLX 2016 udah pakai juga upside down, tapi tipenya itu beda. Jadi yang ini lebih ke sport, lebih mementingkan kestabilan daripada keempukannya. Jadi versinya kaku. Oke, yang kedua, motor ini kalau dilihat dari looksnya, pasti orang pertama kali ngira ini motor 250 cc atau bisa disebut moge look. Jadi motor ini tuh kalau disandingin sama 150 cc lain yang naked, mungkin paling ganteng looksnya, karena ini berlarirannya bukan street fighter seperti kayak fiction gitu buat harian atau CB street fighter, tapi ini alirannya itu kalau Yamaha bilang desainnya terinspirasi dari komunitas minor fighter. Jadi desainnya itu jok belakangnya lebih sempit atau lebih pendek dari motor-motor lain gitu. Jadi memang style begitu, dan mungkin menjadi kekurangan buat boncengers karena jadi joknya jadi sempit. Tapi kalau secara looks bagus banget sih sebenarnya. Jadi ada nilai tersendiri gitu, beda dari motor-motor lain. Dan juga posisi footstepnya itu agak ke belakang dan agak naik. Jadi lebih ke supermoto gitu. Dan ini juga tangki bensinnya itu nggak panjang, jadi cuma dia lebih melebar ke samping sama ke atas. Nggak seperti motor-motor sport naked lain yang biasanya agak panjang, karena ini lebih pendek, jadi lebih ke supermoto. Dan ini bisa dibilang stang bawaannya itu paling lebar di kelas 150 cc, walaupun ini diganti stang, tapi ganti stangnya juga sama-sama aja panjangnya, cuma agak lebih tinggi aja, lebih santai posisinya. Nah, yang ketiga, kelebihan motor ini itu dia power bawah. Jadi kalau dipakai harian itu enak banget, nggak perlu mempertahankan RPM di atas 6000 gitu. Main di 3000 sampai 5000 aja tenaganya udah enak banget, udah ngisi gitu. Dan kalau misalnya mau dipakai kecepatan konstan, misalnya 25 km per jam aja, tinggal tahan gas, itu kecepatan bisa konstan. Lain dengan fiction, kalau digas
walaupun digasnya tetap gitu, tetap naik dia karena powernya linear. Tapi kekurangannya itu dia di sekitaran RPM 4500 sampai 6000 sekian gitu. Dia kayak ada delay atau loading kayak gitu. Dan selanjutnya biasa lagi sih. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat. Motor ini speedometernya full digital. Dan yang pertama pakai negatif display. Jadi negatif display itu yang putihnya jadi angka-angka kayak, dan RPM-nya tachometer, dan backgroundnya itu gelap. Jadi keren banget sih kalau dilihat. Tapi kekurangannya kalau siang itu kurang kelihatan. Ya bener, kurang kelihatan. Kalau lagi silau gitu hampir nggak kelihatan malah. Tapi kalau malam tampilannya tuh keren banget sih. Dan jadi kelihatan seperti motor-motor mahal. Oke, yang kelima, motor ini build quality-nya lumayan, plastiknya. Kalau dibandingin dengan CB ya, CB itu dia plastiknya itu agak-agak kelewar-kelewar gitu. Dan ini plastiknya lumayan bagus, jadi padat gitu plastiknya. Bukan solid lah, solid. Tapi kekurangannya kalau plastik solid biasanya itu nyerap panas. Dan mesinnya itu biasanya karena ini ketutup, bawahnya undercrowl-nya itu gede gitu, apa bukan, agak nutupin mesin, jadi lebih anget ya, lebih panas lah dibanding 150 cc lain yang naked, terutama Vixion dan CB yang benar-benar terbuka banget. Oke, yang keenam, motor ini kalau dilihat dari fitur, lampu depannya itu bagus banget modelnya itu. Lampu utama di bawah, lampu jauhnya itu di atas gitu. Kalau yang udah pernah lihat depannya pasti tahu. Dan lampu depan, lampu belakang sudah full LED, jadi putih gitu, terang. Tapi lampu sen masih bohlam biasa. Dan tapi itu bisa diganti lah. Oke, yang ketujuh, dari posisi ergonomi, motor ini termasuk beda dari motor-motor lain 150 cc maupun 250 cc. Karena ergonominya itu mirip-mirip Supermoto yang tadi udah dibilang. Footstep agak ke belakang dan badan condong ke depan, khas Supermoto. Jadi kalau riding pakai ini tuh feel-nya kerasa beda aja gitu. Jadi serasa naik moge. Udah tadi moge look, sama feel-nya itu serasa naik moge juga. Serotnya juga ini lebar banget. Ini pakai cover tangki, cover plastik, jadi nggak langsung besi tangkinya. Dan ini serotnya lumayan lebar, jadi kelihatannya berisi gitu. Dan yang ke-8, motor ini
kelebihannya adalah asik buat dimodif AC. Apa ya, bukan mudah juga sih, tapi kalau dimodif itu potensi modifikasinya tuh bagus banget gitu loh, banyak. Karena emang ini udah dimodif dari Yamaha-nya langsung, jadi kayak keluar dealer itu kayak udah dimodif. Karena gayanya minor fighter, jadi modifnya juga bisa lanjut ke minor fighter. Jadi tinggal jadi single seat, ditutup kursi belakangnya, atau memang mau dihilangkan gitu. Karena emang minor fighter itu sebenarnya cuma seatnya cuma satu, dan belakangnya mau nggak ada sama sekali gitu. Dan modif touring bisa nggak? Bisa. Seperti ini, motor saya ini dimodifikasi touring, jadi kayak pakai visor agak jenong, dan pakai box belakang. Dan sekarang udah bisa pakai box karena motor ini tuh nggak ada behel kayak buat pegangan penumpang itu. Jadi kalau pertama kali mikirnya sih mungkin motor kayak gini tuh nggak bisa pakai box, tapi karena motor ini udah hampir 2 tahun dan mungkin banyak yang custom juga buat box gitu, bracket box. Jadi udah ada di pasaran bracket box yang langsung plug and play, jadi nggak usah custom lagi, tinggal lepas pasang aja. Dan nggak mengurangi looks juga sebenarnya. Oke guys, mungkin gitu aja video kali ini. Jadi kesimpulannya, walaupun motor ini punya kekurangan yang bisa dibilang ya agak-agak juga sih sebenarnya, tapi kan nggak ada motor yang sempurna gitu loh, nggak ada motor yang perfect seperti yang kita mau. Karena itulah ada modifikasi. Kalau mungkin kekurangan motor ini bisa kita modifikasi sesuai yang kita mau, dan kelebihannya ini bisa ditingkatkan lagi gitu. Maksudnya bisa lebih diperlihatkan lagi kelebihan motor ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video-video berikutnya.